Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali malam ini saya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Bersama saya Dewi Ahmad, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei, khususnya di Kabupaten Pati tidak diwarnai aksi demo. Namun perwakilan serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia justru berangkat ke Semarang untuk bergabung dengan perwakilan buruh se-Jawa Tengah yang menggelar aksi di Semarang. Peringatan Hari Buruh di Pati, Kamis pagi, tidak diwarnai dengan aksi para buruh. Hanya saja sejumlah buruh yang mengatasnamakan Aliansi Serikat Buruh Indonesia Pati memberangkatkan 20 anggotanya untuk mengikuti aksi damai yang sedianya digelar di kantor Gubernur Jawa Tengah. Ahmadi, Ketua Kasbi Pati mengatakan untuk peringatan May Day, pihaknya sengaja tidak menggelar aksi demo di Pati, melainkan memilih menyuarakan aspirasinya ke tingkat provinsi bersama serikat buruh dari kabupaten lain se-Jawa Tengah. Sedangkan aspirasi yang ingin disampaikan dalam aksi damai yakni meliputi menolak sistem kerja outsourcing, menolak upah murah, menuntut pemberlakuan UMK sesuai kebutuhan hidup layak, serta menolak PHK sepihak. Tuntutan tersebut menurutnya merupakan realita dan fakta yang harus didengar oleh Gubernur Jawa Tengah agar bisa mengeluarkan kebijakan yang melindungi para pekerja ataupun buruh. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Liburan dalam rangka peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei kali ini sangat dirasakan oleh sejumlah pemilik parkir kendaraan di sekitar pabrik. Dengan adanya libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, mereka mengaku tidak ada pendapatan. Peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei dan oleh pemerintah pusat ditetapkan menjadi hari libur nasional, dampaknya cukup dirasakan oleh pengelola area parkir kendaraan di sekitar pabrik. Mereka mengaku dengan liburnya para pekerja membuat mereka tidak mempunyai penghasilan. Rohim, salah satu pemilik jasa parkir kendaraan di Desa Terban, Jekulo Kudus mengatakan, karena libur, penghasilan yang didapatkannya tidak seperti hari-hari biasanya. Ya pendapatannya cuman ya hanya cukup lah buat apa tuh hidup sehari-hari ya. Oh gitu. Kalau misalnya hari libur seperti ini gimana Pak? Hari libur ya libur, nggak dapat penghasilan. Oh gitu. Kalau hari biasanya dapat berapa sampai berapa? Ya sekitar 50 sampai 60. Jika hari biasanya dirinya mampu mendapatkan uang parkir berkisar Rp50.000, khusus hari libur ia mengaku tidak ada pemasukan sama sekali. Di tempatnya, tarif parkir untuk sepeda motor Rp1.000 dan sepeda angin Rp700. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Tahun 2014 kali ini, sebanyak 9.227 siswa tingkat SMP sederajat se-Kabupaten Rembang akan mengikuti ujian nasional serempak yang akan dimulai pada hari Senin 5 Mei mendatang. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, peserta ujian nasional di kabupaten tersebut diikuti 9.227 siswa tingkat SMP atau sederajat. Dari total tersebut, 5.361 peserta dari 40 SMP negeri, 273 peserta dari 13 SMP swasta, 880 peserta dari 5 MTS negeri, dan 2.482 peserta dari 36 MTS swasta, serta 226 dari peserta kelompok belajar atau kejar paket B maupun SLB. Sedangkan pendistribusian soal ujian nasional akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 3 Mei mendatang. Kabupaten Rembang pada tahun pelajaran 2013-2014 ini kita mengikut sertakan peserta ujian nasional tingkat SMP sederajat sebanyak 9.227, di mana siswa tersebut terinci dari SMP sebanyak 5.634 yang berasal dari 40 SMP negeri dan 13 SMP swasta. Ditambahkan oleh Mustaqim, bagi peserta ujian nasional menderita sakit atau mengalami halangan,
maka peserta dapat mengikuti ujian susulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Para petani di Desa Wirung, Kecamatan Winong 10 hari lagi panen raya padi. Saksikan berita selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan inilah berita selanjutnya. Pemirsa, para petani di Desa Wirung, Kecamatan Winong 10 hari lagi panen raya padi. Namun para petani dibayang-bayangi ancaman hama yang menyerang padi mereka, yang telah menyebabkan tanaman padi kurang sehat. Para petani di Desa Wirun, Kecamatan Winong Pati, 10 hari lagi panen raya. Harapan mereka dapat mereguk keuntungan dari hasil panennya. Meskipun demikian, sejumlah petani justru mengaku was-was. Hal ini disebabkan serangan hama belalang maupun kecabuk ke tanaman padi mereka. Akibat serangan hama tersebut, tanaman padi para petani mulai merunduk, terlihat kurang sehat dan terdapat gejala putih di bagian daunnya. Ngarang tanaman padi sing prapun iki napa mawon? Walang sangit niku lho, walang dawa niku lho. Nggih, kecabuk. Sumartini, salah satu petani setempat mengatakan, kendati akan 10 hari lagi panen, tanaman padi miliknya masih terserang hama. Meskipun sudah sering kali diobati dengan pestisida, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Sebulan terakhir, harga daging ayam di pasaran mengalami ketidakstabilan harga. Kondisi tersebut dipicu oleh sulitnya para pedagang untuk mendapatkan pasokan. Karena harga tidak stabil, minat pembeli pun berkurang. Sebulan terakhir, daging ayam di pasaran mengalami ketidakstabilan harga. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Selekopati, Kuswati, salah satu pedagang daging ayam, membenarkan kondisi harga daging ayam yang mengalami naik turun. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh minimnya pasokan. Untuk harga daging ayam normal Rp26.000 per kilogramnya, sedangkan dalam sebulan terakhir, dengan tidak stabilnya harga terkadang mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Kuswati menambahkan, kondisi tidak stabilnya harga sering terjadi saat beberapa bulan menjelang puasa seperti saat ini. Bu, untuk harga daging ayam sendiri gimana, Bu? Ya saat ini ya nggak stabil. Kadang ya pasokannya kan nggak apa itu. Sulit itu ya? Sulit. Berarti harganya untuk naik turun gitu? Ya harganya naik turun. Akibat ketidakstabilan harga sejak sebulan terakhir berimbas pada tingkat penjualan. Jika pada kondisi normal, dalam sehari pihaknya mampu menjual hingga 65 kg daging ayam. Namun dengan kondisi seperti ini, dalam sehari pihaknya hanya mampu menjual 40 kg saja dalam sehari. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, kerajinan bambu yang terdiri dari dunak, topi pantai, tampah, dan keranjang pakaian hingga kini masih dilestarikan oleh warga Dukuh Belibak, Desa Pulorejo, Kecamatan Winong. Kerajinan tersebut merupakan mata pencaharian penduduk setempat, terutama kaum wanita sejak lama. Pemirsa, beginilah keseharian warga Dukuh Belibak, Desa Pulorejo, Kecamatan Winong. Kesibukan warga dalam membuat kerajinan bambu hingga kini terus dilestarikan. Kerajinan bambu yang terdiri dari duna atau wadah beras, tampah, topi pantai, wadah pakaian kotor, dan masih banyak lagi dijadikan sebagai mata pencarian warga setempat, terutama kaum wanita. Ditemui di sela-sela membuat kerajinan bambu, Suparti mengatakan bahan baku yang berasal dari bambu apus disulap menjadi berbagai gerabah dan karya keterampilan lainnya. Harganya pun cenderung murah. Untuk kerajinan jenis dunak berkisar Rp7.000 hingga Rp10.000, tergantung ukuran dan modelnya. Sedangkan untuk topi pantai dan kerajinan lainnya berkisar antara Rp4.000 hingga Rp6.000 per bijinya. Ya Ibu, ini kerajinan bambu yang dibuat apa aja Bu? Kerajinan bambu yang dibuat ya macam-macam. Ada tampah,
Duna, seperti duna, terus kalau Itu? tempat pakaian kotor. Pemasarannya ya di tempat sini saja. Begitu. Ya. Meski pada zaman modern banyak terdapat berbagai peralatan rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik, kerajinan gerabah yang terbuat dari bambu masih banyak dicari masyarakat. Untuk pemasarannya sendiri dilakukan di sebuah tempat penjualan aneka gerabah yang terbuat dari bambu di pinggir jalan raya. Iis Haryanti, Simpang 5 TV. Anda kemana-mana dulu karena kami akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut.